Shalom, jemaat Mezbah Doa yang dikasihi Tuhan. Mari kita bawa hidup kita ke hadapan Tuhan. Biarlah hidup kita menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan dan yang berkenan di hadapannya. Mari kita angkat pujian kita menjadi dupa yang harum bagi nama Tuhan. Dan Tuhan disenangkan melalui puji-pujian kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Kau berikan kami satu lagi kesempatan untuk kami boleh memuji Engkau, memuliakan Engkau. Dan kami tak mau Tuhan menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau buka hati kami untuk memuji, memuliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. ku buka hati, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari angkat hatimu, katakan. Oh, ku buka hati kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Oh, ku buka hati. Haleluya. Kami percaya, Kami butuh Engkau Tuhan. Oh, jamalah kami Bapa. terima kasih. Oh, urapi kami Yesus. Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur. Haleluya. Mari buka hatimu saudara-saudaraku. Mari buka hatimu untuk memuji Dia, untuk menerima lawatan Tuhan pada malam hari ini, untuk menerima jamahan Tuhan pada malam hari ini. Karena Dia adalah satu-satunya jawaban dalam hidup kita. Dia satu-satunya penolong dalam hidup kita. Roh Kudus, Engkau menghibur kami, Engkau menguatkan kami, Engkau menolong setiap kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya. Yesus, Yesus, hati kami bersyukur, hati kami percaya Kau satu-satunya Tuhan, Engkau satu-satunya Bapa. Terima kasih. Oh, terima kasih. Yesus, Yesus, karya-Mu ajaib, karya-Mu mulia. Oh,
Haleluya. Engkaulah sumber kami, sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang termulia. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekalipun jawaban itu belum ada Tuhan, sekalipun jawaban itu belum datang dalam hidup kami, tetapi satu hal yang kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah yang tahu apa yang kami butuhkan dan kami perlukan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Kalau kami boleh ada sampai pada malam hari ini, itu semua adalah anugerah dan kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau angkat hati kami lebih lagi Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, oh, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari angkat hatimu, katakan, ku angkat hatiku. Kami hanya memandang Engkau Yesus. Ku pandang kekudusan-Mu. Bahwa kami Tuhan bertemu muka dengan Engkau ya Bapa. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Katakan, ku angkat hati kami. Ku angkat hatiku. Amin. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Engkau hadir Tuhan.
ku sembah. Puji Oh, Engkau hadir Tuhan. Oh, Kau yang melawat kami. Oh, lembutkan kami Bapa, lembutkan hati kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih. Bawa kami Tuhan lebih dekat lagi, lebih dalam lagi, Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih. Kemurahan-Mu Bapa, kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu ajaib, kasih-Mu ajaib, kasih-Mu luar biasa. Oh, haleluya. Terima kasih. Inilah saat yang paling indah Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami mengambil bagian yang terbaik dalam hidup kami. Untuk kami boleh Tuhan memuji, memuliakan Engkau ya Bapa. Untuk kami boleh semakin intim dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari sembah Tuhan, angkat hatimu. Ku sembah Kau Tuhan. Kami mau sembah Engkau ya Bapa. Ku sembah Kau, Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Tidak ada Allah lain yang layak kami sembah. Hidupku tidak ada Allah yang lain yang layak kami tinggikan dan kami muliakan. Untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Angkat hatimu, katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan
Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Kami serahkan hidup kami, Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan hanya kepadamu. Dan Engkau adalah satu-satunya juru selamat dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Segala hormat, pujian, dan syukur hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Iya, saudara, kita berjumpa kembali ya malam ini di Mesbah Doa. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Dan sebelum kita melanjutkan firman Tuhan malam ini, ya kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Saya akan bacakan kesaksian. Shalom, selamat malam Ibu Debbie. Saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya ini seorang ibu yang sudah berusia 55 tahun. Bahkan ya nanti Januari usia saya 56. Ya, saya tinggal di Langkat, Sumatera Utara, Bu. Saya ini sebenarnya dari kecil sudah menjadi Kristen, ya. Bahkan saya termasuk aktif dalam mengikuti kegiatan gereja. Saya juga beberapa kali terpilih menjadi pengurus di organisasi gereja tempat saya beribadah. Namun saya akui, Bu, saya belum mengerti sepenuhnya akan kebenaran firman Tuhan. Ya, dalam arti ketika saya sudah mendengar khotbah khotbah Ibu sampaikan, barulah saya mengerti kebenaran firman. Karena dulu walaupun saya aktif dalam kegiatan gereja, tapi saya ini masih suka marah-marah, Bu. Bahkan memaki-maki dan juga bersungut-sungut. Karena saya merasa sayalah yang paling benar, saya sudah benar. Ya, saya tidak takut menghadapi siapa saja. Saya tidak pernah memakai kebenaran Tuhan, ya hanya kebenaran saya saja yang saya hidupi dan saya pegang. Dulunya saya juga orang yang suka cemas, bahkan ketakutan ya dengan segala hal. Bahkan awal adanya COVID, saya selalu bahkan semakin ketakutan. Tapi puji Tuhan, saya sangat bersyukur ketika saya menemukan channel Ibu di bulan Maret 2020 lalu. Itulah awal saya mulai mengikuti Mesbah Doa dan mendengarkan khotbah-khotbah Ibu yang Ibu sampaikan dalam bahasa sehari-hari. Ya, saya bahkan sehari saya bisa membuka 3-5 judul khotbah Ibu. Wow. Yang Ibu sampaikan, dan mulai semenjak itu rasa takut dan bahkan karakter buruk saya marah-marah itu sudah dapat saya hilangkan, puji Tuhan saudara ya. Bahkan di bulan Juni kemarin saya terkena asam lambung tinggi, Bu. Ya mungkin ya COVID juga, tapi saya tidak mau periksa. Ya tapi saya tidak takut lagi, Bu, karena saya percaya hidup matiku itu ada dalam kendali Tuhan. Kalau sudah waktunya tidak sakit pun pasti juga mati. Ya, tapi seperti yang Ibu sering sampaikan,
Itu selalu yang Ibu memperkatakan firman. Bahkan kalau ada rasa takut dan mau marah dan benci seperti yang Ibu Debbie sampaikan, saya selalu tengking, Bu, ya, dalam nama Yesus saya selalu tengking. Puji Tuhan, Bu, sekarang saya benar-benar sudah diubahkan Tuhan, ya, haleluya saudara, sehingga saya sekarang jauh merasa lebih damai hidup saya. Saya tidak lagi marah-marah, saya tidak lagi memiliki rasa takut yang berlebihan. Saya tidak punya rasa benci lagi dan saya tidak mau lagi memaki-maki orang. Terima kasih Ibu Debbie atas semua pelayanan yang Ibu dan keluarga lakukan. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan yang Ibu lakukan, ya, tapi kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan upah yang besar, amin, bagi Ibu dan keluarga. Kami berdoa semoga Ibu dan keluarga tetap diberikan kesehatan dan semangat di dalam melayani Tuhan. Demikian kesaksian saya, Ibu, yang saya bisa sampaikan. Sebenarnya masih banyak yang bisa saya ceritakan, namun ya ini juga sudah terlalu panjang. Ya, terima kasih, mohon dimaklumi. Tuhan berkati kita semua. Amin, amin, amin. Iya, haleluya, puji Tuhan saudara, kesaksian yang sangat luar biasa ya. Tidak ada yang lebih menyenangkan Tuhan selain hidup kita nih diubahkan karena firman. Ya, Ibu ini bersaksi ya, dan dia terbuka. Dulu dia itu dari kecil Kristen, sudah aktif dalam kegiatan gereja sejak kecil ya, tetapi tidak mengerti kebenaran firman yang benar sehingga dia terus hidup dalam dosa. Walaupun sudah walaupun aktif di gereja, tetap marah-marah, maki-maki orang, takut, khawatir ya, dan semuanya. Pokoknya tidak adalah satu buah firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu ya adalah apa ya? Firman Tuhan itu adalah berkat besar yang sudah diberikan bagi kita. Tapi kalau kita tidak mau melakukan dan mempraktekkan, maka kita tidak akan pernah bisa melihat keuntungan bahkan berkat dari firman itu sendiri. Sebenarnya ketika kita mau melakukan firman, akhirnya Ibu gak marah-marah, Ibu gak tertekan lagi, Ibu tidak khawatir lagi, Ibu tidak cemas lagi, ya, bahkan tidak asam lambung lagi ya. Ya, itu karena apa? Karena Ibu mau mempraktikkan firman. Kalau mau marah, tengking dalam nama Yesus. Ya, kalau mau khawatir, tengking dalam nama Yesus. Ya, itu puji Tuhan sekali ya. Dan saya berdoa saudara supaya kita semua juga menjadi anak Tuhan yang diubahkan. Apa sih goal dari kekristenan itu? Yaitu ketika hidup kita berubah, bukan waktu kita kaya, ya, bukan waktu kita punya segalanya, tapi goal dari firman Tuhan itu adalah ketika kita mempraktekkan firman itu dan hidup kita diubahkan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Ibu kesaksiannya. Semoga banyak orang yang mendengarkan juga boleh terinspirasi untuk semakin mengalami perubahan hidup. Ya, tidak marah-marah lagi, tidak tersinggungan lagi, bahkan tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Mari kita hidup saudara di dalam kedamaian, damai sejahtera dan sukacita, karena itulah yang membahagiakan bagi hidup dan jiwa kita. Baik, terima kasih Ibu kesaksiannya. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan, melanjutkan. Kita sudah selesai dengan kitab Obadja. Obadja hanya satu pasal dan itu kitab terpendek dalam perjanjian lama. Ya, dan sekarang kita masuk di kitab Yunus saudara ya. Yunus pasal yang pertama. Ya, ini judulnya di sana, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain di mana nabi bernubuat kepada suatu bangsa untuk bertobat, kitab ini menceritakan tentang bagaimana panggilan Tuhan kepada Yunus, tetapi Yunus tidak mau melakukannya. Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi bernubuat kepada bangsa lain, ya, kepada Niniwe untuk mereka bertobat, tetapi Yunus tidak mau saudara untuk melakukan hal itu. Dan kita melihat saudara apa yang terjadi. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain yang ingin supaya bangsa bertobat, Yunus tidak mau saudara ya untuk membawa pesan Tuhan supaya bangsa itu bertobat. Baik, kita segera baca saja. Ya, di sana judul perikopnya adalah Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikianlah ya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Kalau kita membaca di kitab-kitab nabi-nabi yang lain, Tuhan menyuruh Amos, Tuhan menyuruh Obadja, Tuhan menyuruh Yesaya, Tuhan menyuruh Yeremia, mereka pergi dan mereka bernubuat, melakukan. Tapi tidak demikian dengan Yunus saudara. Yunus ini disuruh pergi ke kota Niniwe, di kota yang besar itu. Saudara,
Ya, Yunus ini seorang nabi ya dari kerajaan utara Israel pada masa pemerintahan Yerobeam. Kemarin kita sudah membaca sedikit saudara ya. Yunus ini dipanggil oleh Allah untuk mengingatkan kota Niniwe tentang hukuman Tuhan yang akan dilakukan oleh untuk atas kota itu. Ya, dan kita tahu bersama Niniwe ini adalah ibu kota dari Asyur, suatu bangsa yang amat jahat, kejam dan dursila. Ya, jadi Asyur ibu kotanya itu Niniwe, dan Asyur ini terkenal sebagai kota yang jahat, kejam, dursila. Ya, sehingga Tuhan berkata kepada Yunus, kamu harus pergi untuk menyampaikan berita kebenaran itu kepada mereka dan mereka harus bertobat. Tuhan bilang, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ayat yang ketiga, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, saudara. Ya, kalau kita melihat di sini saudara, ya Yunus ini nggak tahu kenapa saudara, dia tidak seperti nabi-nabi yang lain. Ya, Tuhan itu mengasihi semua bangsa tanpa terkecuali. Ya, dia mengasihi segala bangsa, tetapi juga Tuhan itu ya menghukum ketika ada bangsa yang jahat, tidak terkecuali juga Israel dihukum oleh Tuhan. Ya, Allah mengasihani bangsa yang lain. Ya, dan khususnya ya ini Asyur saudara. Tuhan itu melihat kejahatan mereka. Israel kemarin kita sudah baca dihukum Tuhan. Ya, Asyur juga akan dihukum Tuhan. Tetapi ya Yunus ini tidak mengerti tentang rencana Tuhan, ya. Yunus ini tidak mengerti tentang bagaimana hati Tuhan itu, ya. Dan dia tidak mengerti apa yang Tuhan mau, ya, sehingga Tuhan suruh Yunus untuk pergi bernubuat bagi bangsa itu supaya mereka bertobat, tetapi Yunus tidak mau untuk pergi. Yunus itu nggak mau bangsa ini bertobat sehingga mereka luput dari penghukuman karena dia lebih suka bangsa itu dihukum. Tuhan berkata, kamu pergi ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berseru terhadap mereka, ya, karena kejahatan mereka itu telah sampai kepadaku, kata Tuhan. Lalu Yunus itu bersiap melarikan diri untuk pergi ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya. Lalu ia naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, ya kalau kita melihat di sini ya ini Yunus ini seorang yang aneh saudara ya. Ketika orang lain itu merindukan pertobatan satu kota atau satu bangsa, Yunus ini enggak, dia mau supaya kota ini dihukum. Ya karena kota ini memang jahat ya, benar-benar jahat ya. Dan ya ada beberapa prediksi lah yang berkata kenapa Yunus enggak mau kota itu bertobat. Ya ada beberapa ahli atau beberapa cerita sejarah yang berkata bahwa dulu kayaknya ya ayahnya Yunus atau keluarganya begitu ada yang dibunuh di kota itu. Makanya Yunus tuh benci dan dendam terhadap kota itu sehingga dia tidak mau untuk menyampaikan kabar baik. Saudara, ya sejengkel apapun kita, sebenci apapun kita kepada orang, kita harus terus ya berdoa bagi pertobatan orang itu. Jangan menginginkan Tuhan menghukumnya. Ya, kita harus terus percaya bahwa rencana Tuhan tuh orang tuh bertobat. Ya Tuhan mau itu orang tuh bertobat, bukan dihukum. Selama masih ada waktu dan kesempatan, kita ini harus bersedia dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, membawa ya jiwa-jiwa berbalik kepada Tuhan. Tapi tidak demikian dengan Yunus. Dia disuruh pergi ke Niniwe, dia pergi ke pelabuhan, lalu dia cari kapal, dia bayar, dia berlayar ke Tarsis. Dia mau lari dari hadapan Tuhan. Ini juga berbicara bagi kita semua malam ini. Ingat, dalam hidup kita ini ada panggilan Tuhan. Setiap kita masing-masing dipanggil Tuhan ya untuk sebuah rencana atas hidup kita. Tapi ya kembali lagi terserah kita saudara ya, kita ini mau enggak dipakai Tuhan atau tidak. Ya kita ini mau enggak pergi untuk menghasilkan buah. Banyak orang yang melarikan diri dari panggilan Tuhan. Dia udah tahu Tuhan tuh panggil dia, tapi dia sengaja enggak mau. Nah saudara, panggilan Tuhan yang secara spesifik atas hidup kita tuh apa? Tidak semua dipanggil Tuhan menjadi pendeta.
Dimanapun saudara berada, saudara terpanggil untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk bersaksi, untuk menginjil bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, dan itu yang Tuhan mau. Ya, tapi kembali lagi kepada kita saudara, mungkin banyak alasan sehingga kita itu tidak melakukan. Kita nggak mau menginjil, kita nggak mau memberitakan kebenaran, kita nggak mau menobatkan, membawa orang kepada Tuhan. Hari ini ya saya ingin kita semua introspeksi di hadapan Tuhan. Ya mari kita cek hidup kita ini, apakah kita ini benar-benar mau dipakai Tuhan, atau mungkin kita termasuk seperti orang yang kayak Yunus, lari, suruh pergi ke Niniwe, lari ke Tarsis. Dia ingin jauh dari hadapan Tuhan karena dia tidak mau saudara melakukan apa yang Tuhan suruh. Ya saudara, dan ayat ini berkata saudara, ya lalu Yunus ini lari, dia melarikan diri dengan kapal, ya pergi ke Tarsis, berlayar bersama-sama dengan, ya dia di sana dikatakan, ya, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar harga perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ya, dia nggak mau, pokoknya nggak mau dia melakukan apa yang Tuhan suruh. Ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Saudara, ya kita lihat dari sini ketika Yunus berniat untuk melarikan diri, maka Tuhan menurunkan angin badai. Ya jangan coba melarikan diri dari panggilan Tuhan. Kalau Tuhan suruh kita, lebih baik kita taat saudara. Kalau Tuhan suruh kita melangkah, ayo kita melangkah. Karena ketika engkau berusaha melarikan diri, maka Tuhan tuh punya cara untuk membawa engkau kembali. Ya mari kita ini bersepakat dengan Tuhan, bersepakat dengan firman-Nya. Ketika kita mau taat, maka Tuhan itu pasti saudara, ya menyertai kita. Jangan takut akan apapun, atau jangan ya menolak kehendak Tuhan. Yunus ini benar-benar nabi yang keras kepala. Dia tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kita lihat ada dampak ketika kita ini tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Ketika kita berusaha melarikan diri dari kehendak Tuhan dan perintah Tuhan, maka ada resiko yang akan kita hadapi. Karena itu saudara, ya saya berdoa buat setiap kita malam ini ketika kita mendengar firman ini, mari kita sadari yang pertama, setiap kita ada panggilan atas hidup ini. Bertanya coba kepada Tuhan, apa panggilan saya Tuhan? Yang kedua, katakan Tuhan saya mau taat. Mungkin selama ini saya menjadi orang yang melarikan diri dan tidak mau peduli dengan apa yang Tuhan suruh. Tapi malam ini saya mau belajar taat kepada apa yang Tuhan mau. Ya, dan saya percaya saudara, ketika kita mau menjadi orang yang mau dipakai Tuhan, maka dia Tuhan yang terlebih rindu lagi untuk memakai hidup kita. Kita akan lanjutkan besok pembacaan firman ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami malam ini pengertian bahwa kami semua mendapat panggilan dari Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, mari Engkau terus tuntun kami untuk kami masuk dalam panggilan-Mu dan kami mau taat melakukannya. Berkati setiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak, bahwa kami hidup takut Tuhan dan sungguh-sungguh melakukan panggilan Tuhan atas hidup kami. Anak-anak hidup dalam takut Tuhan, jodoh mereka di tangan Tuhan, masa depan mereka di tangan Tuhan. Berkati setiap keluarga besar kami, orang tua kami, kakek nenek kami di usia senja mereka. Roh takut akan Tuhan turun Bapa, kesehatan, kekuatan melimpah atas hidup kami, sehingga kami boleh terus memuliakan nama-Mu. Kalau ada yang sedang terbaring sakit malam ini, kuasa Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Percaya, saudara pegang bagian tubuhmu yang sakit dan perkatakan, aku percaya Tuhan menyembuhkan. Bahkan sembuhkan jiwa kami Tuhan, agar tidak ada marah-marah, sakit hati, kepahitan, kekecewaan terhadap Tuhan. Kami percaya kami disembuhkan Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan setiap mereka yang ada dalam pergumulan berat, hutang piutang, keterikatan dosa, homoseksual, lesbian, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, yang terikat dengan amarah, kebencian, dendam, kepahitan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Kami tolak dan buang semua itu di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau terus memberikan kami kekuatan untuk hidup dalam perkenanan-Mu. Berkati Bapa setiap mereka yang hari-hari ini sedang ada dalam pergumulan yang berat, Tuhan menjadi jawaban. Engkau juga Tuhan terus memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom Indonesia, diberkati tanahnya, diberkati penduduknya. Tidak akan ada kelaparan di atas bangsa kami karena Tuhan yang menjaga. Tidak akan ada kekacauan karena Roh Kudus yang mengawal kota kami, bangsa kami. Damai sejahtera Tuhan turun dari Sabang sampai Merauke Indonesia, diberkati dan dilindungi Tuhan.
Berkati penduduknya, hujan pertobatan tercurah. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, bahkan TNI, Polri. Taruh roh takut akan Tuhan atas hidup mereka Bapak. Kami berdoa untuk seluruh bangsa-bangsa juga yang ada di dunia, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, berikan kekuatan Tuhan untuk mereka boleh terus berdoa di atas bangsa-bangsa yang sudah Tuhan tempatkan. Kami boleh menjadi perisai-perisai doa. Tuhan juga terus memberkati Bapak. Untuk para tim medis di masa pandemi ini kami berdoa Tuhan perlindungan-Mu sempurna, tidak ada kematian massal. Bahkan kami berdoa untuk setiap varian-varian baru dari COVID ini Tuhan. Pada bulan Desember ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tidak akan membawa kematian massal tetapi membawa pertobatan massal. Terima kasih Bapak buat segala kebaikan Tuhan. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu. Tuhan menjadi pegangan hidup-Mu dan Dia menyertai Engkau mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Dia datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap semangat berdoa. Shalom dan Immanuel.